Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rahmatina Nurul Jemina NPM 098 dan kedua rekan saya Monika Kurniasari NPM 065 dan Dian Puji Rahayu NPM 078. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait analisis laporan keuangan, financial planning dan auditor. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian analisis laporan keuangan. Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, maka akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Nah, agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh beberapa pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini perlu dilakukan dengan cermat dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Yang selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat analisis. Nah, adapun tujuan dan manfaat analisis yang pertama yaitu mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai beberapa periode. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan dari perusahaan. Dan yang ketiga yaitu mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan oleh perusahaan ke depannya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima yaitu melakukan penilaian kinerja manajemen apa saja yang perlu dilakukan oleh perusahaan, yaitu perlukah penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Nah, yang terakhir yaitu pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk dan teknik analisis. Nah, di sini ada langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan. Di sini ada 6 langkah atau prosedur. Yang pertama yaitu mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode. Yang kedua yaitu melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus-rumus tertentu. Yang ketiga yaitu melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Yang keempat yaitu memberikan interpretasi terhadap perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima yaitu membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Yang keenam yaitu memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Nah, di sini ada metode analisis laporan keuangan. Di sini ada 2 metode. Nah, metode yang pertama ini ada metode analisis vertikal atau statis, yaitu merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Sehingga informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode-periode yang lain. Nah, yang kedua yaitu ada analisis horizontal atau dinamis. Nah, analisis horizontal ini merupakan kebalikan dari analisis vertikal, yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Nah, dari beberapa periode tersebut dapat dilihat perkembangan perusahaan. Ada 9 jenis teknik laporan keuangan. Yang pertama itu adalah analisis perbandingan antara laporan keuangan. Nah, itu merupakan analisis ini dilakukan untuk membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Artinya adalah pembandingan dari minimal 2 periode atau lebih. Nah, selanjutnya ada analisis tren atau tendensi, merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Nah, yang ketiga ada analisis persentase per komponen, yaitu merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada pada neraca maupun pada laporan laba rugi. Dan selanjutnya itu ada analisis sumber dan penggunaan dana, yaitu merupakan dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode. Selanjutnya ada analisis sumber dana dan penggunaan kas, yaitu merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Nah, selanjutnya ada analisis rasio, yaitu merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan
neraca, dan laporan keuangan laba rugi. Nah, yang selanjutnya ada analisis kredit, yaitu merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan untuk lembaga keuangan seperti bank. Nah, selanjutnya ada analisis laba kotor, yaitu merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Nah, kemudian juga untuk mengetahui sebab-sebab perubahannya laba kotor tersebut antar periode. Nah, yang terakhir itu ada analisis titik impas, yaitu analisis titik impas atau analisis titik pulang pokok. Nah, itu merupakan tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Kegunaan analisis ini adalah untuk menentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat penjualan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada definisi perencanaan keuangan. Nah, definisinya sendiri itu merupakan suatu proses untuk mencapainya tujuan seseorang melalui pengelolaan keuangan yang terintegritas dan terperinci. Nah, perencanaan keuangan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan untuk memprediksi posisi serta kondisi keuangan di masa depan. Nah, di sini ada beberapa contoh yang merupakan perencanaan keuangan seseorang. Yang pertama ada menyiapkan dana untuk hari tua dirinya serta pasangannya. Lalu ada menyiapkan dana untuk membeli rumah, terus menyiapkan warisan untuk keluarga, serta ada menyiapkan dana untuk beribadah haji, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada pembagian perencanaan keuangan. Nah, itu ada dua. Yang pertama, perencanaan keuangan jangka panjang, dan yang kedua, perencanaan keuangan jangka pendek. Nah, perencanaan keuangan jangka panjang itu merupakan gambaran besar aktivitas keuangan yang direncanakan oleh perusahaan dan dampaknya yang dapat diantisipasi itu dari periode waktu 2 tahun sampai 10 tahun. Nah, contohnya itu merupakan sebuah perusahaan melakukan investasi dengan dana yang cukup besar. Selanjutnya, yang perencanaan keuangan jangka pendek itu memiliki tujuan untuk menjaga likuidasi perusahaan. Nah, perencanaan jangka pendek ini berdimensi waktu kurang dari 1 tahun. Lalu di sini ada proses perencanaan keuangan. Nah, proses ini itu merupakan proses yang sistematis serta kompleks, di mana untuk melakukan proses ini membutuhkan asumsi-asumsi yang tepat, juga data-data yang sangat akurat untuk menciptakan suatu ramalan atau prediksi yang akurat atau tepat. Nah, yang selanjutnya ada manfaat dari perencanaan keuangan. Itu ada 3. Yang pertama ada sebagai bahan pertimbangan sebelum pembuatan keputusan mengenai keuangan. Dan yang kedua ada sebagai dasar penilaian mengenai apakah rencana yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan memiliki prospek yang baik atau tidak. Dan yang terakhir itu sebagai standar mengenai kinerja keuangan yang akan mendatang. Yang selanjutnya di sini ada peramalan. Nah, peramalan sendiri itu merupakan bagian yang sangat esensial dari titik awal perencanaan keuangan selanjutnya. Nah, peramalan ini bukanlah suatu tindakan yang mudah, karena dalam melakukan peramalan dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai kondisi baik makroekonomi maupun mikroekonomi yang berkaitan dengan bisnis yang digeluti oleh badan usaha tersebut. Pada peramalan ini tuh dibagi menjadi 2. Yang pertama ada karakter data dan metode peramalan, dan yang kedua ada moving event. Nah, di sini saya akan membahas mengenai karakter data dan metode peramalan. Di sini itu ada beberapa metode. Yang pertama, regresi linear sederhana. Yang kedua, maaf teman-teman.
yang di regresi linear sederhana itu ada metode analisis hubungan di mana dua kejadian dilambangkan dengan variabel-variabel yang dilambangkan sebagai variabel X dan Y dan hanya menggunakan dua variabel. Dan yang kedua ada penyesuaian kelebihan kapasitas. Dan yang ketiga ada persentase penjualan. Nah, persentase penjualan ini merupakan suatu pendekatan di mana dalam pendekatan ini biaya ditandingkan dengan pendapatan karena hal itu mengaitkan beban pada periode di mana penjualan berada. Nah, yang kedua itu kan tadi ada moving average. Nah, ini itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk peramalan di mana dua data tertentu atau lebih pada masa lampau dibuat rata-rata. Nah, sehingga hasil rata-rata tersebut dapat digunakan sebagai data yang dapat diolah kembali dan dapat digunakan sebagai bahan perhitungan selanjutnya. Rumus metode moving average ini adalah sigma xi per n. Jadi kesimpulan pada metode moving average itu suatu metode di mana metode ini adalah suatu metode di mana sekelompok data diciptakan melalui proses perata-rataan secara time series. Selanjutnya ada penganggaran modal atau capital budgeting. Nah, ini merupakan anggaran modal merupakan bagian dalam perencanaan keuangan yang dapat disebut sebagai elemen tambahan yang penting dalam perencanaan keuangan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada cash flow dan penjadwalan, yang kedua ada discount factor, dan yang ketiga ada net present value. Nah, yang pertama cash flow dan penjadwalan itu ada 3 bagian. Yang pertama ada cash flow dari aktivitas operasional. Nah, aliran kas dari transaksi yang memiliki dampak terhadap pendapatan bersih perusahaan. Contoh dari ini tuh adalah transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan jasa penginapan. Yang kedua ada cash flow dari aktivitas investasi. Aliran kas dari transaksi-transaksi yang memiliki dampak terhadap investasi. Contohnya adalah transaksi yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian aset tetap, seperti peralatan dan pembangunan. Dan yang ketiga ada cash flow from financing activities, yaitu aliran kas dari transaksi yang memiliki dampak terhadap ekuitas atau kepemilikan dan kewajiban dalam suatu aktivitas bisnis. Contohnya adalah transaksi yang berkaitan dengan penerbitan atau pengambilan dana untuk kepentingan pribadi ataupun organisasi atau obligasi. Nah, lalu yang kedua ada discount factor, yaitu suatu tingkatan bunga yang digunakan untuk proses perhitungan nilai sekarang atau nilai masa depan atas jumlah uang yang telah diinvestasikan. Dan yang terakhir ada net present value. Nah, ini merupakan metode nilai sekarang bersih atau suatu metode yang digunakan untuk penganggaran modal di mana kas yang masuk dikonversikan ke dalam nilai sekarang dan dibandingkan dengan jumlah yang diinvestasikan ke dalam usahanya. Rumusnya yaitu NPF sama dengan total present value of inflows dikurangi dengan investment. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiarin Puji Rahayu, NPF 0178. Di sini akan melanjutkan materi dari kelompok 2. Yang selanjutnya adalah kondisi perencanaan keuangan. Dalam pembuatan perencanaan keuangan harus dipikirkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di kemudian hari. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, kondisi buruk. Nah, kondisi buruk ini dalam dalam dunia bisnis bisa dipengaruhi oleh berbagai sebab seperti resesi ekonomi, krisis moneter, peperangan, dan lain sebagainya. Dalam kondisi buruk ini, suatu rencana bisnis harus dibuatkan asumsi-asumsi dalam rangka mengantisipasi jika kondisi tersebut akan terjadi di kemudian hari. Kemudian yang kedua, kondisi normal dan biasa. Pada kondisi normal, suatu perusahaan diminta membuat suatu rencana dengan menempatkan asumsi-asumsi yang akan terjadi dalam kondisi
normal. Namun tetap dengan menempatkan analisa kehati-hatian yang mendalam jika suatu saat terjadi kondisi yang buruk. Kemudian yang ketiga, kondisi baik dan bertumbuh. Pada kondisi ini, dunia bisnis berkembang dengan baik karena setiap perencanaan bisnis dapat dijalankan dengan baik. Nah, kasus ini melibatkan produk-produk dan ekspansi baru dan kemudian akan merinci pada pendanaan yang dibutuhkan untuk mendanai ekspansi tersebut. Yang selanjutnya adalah perencanaan dan pengendalian keuangan. Dalam membuat suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik, suatu perusahaan akan berusaha menciptakan semua itu memiliki tujuan dan arti yang jelas. Nah, kejelasan itu bagi suatu perusahaan akan terlihat dalam perjalanan proses yang berlangsung baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di dalam perencanaan keuangan ini ada beberapa proses. Yang pertama adalah menganalisis pendanaan dan pilihan investasi yang terbuka bagi perusahaan. Yang kedua, memproyeksi konsekuensi masa yang akan datang akibat keputusan saat ini, guna menghindari hal-hal yang tidak terduga dan hubungan antara keputusan saat ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, menentukan alternatif mana yang akan dipilih. Yang keempat, mengukur hasil selanjutnya terhadap tujuan dalam rencana keuangan. Kemudian perusahaan harus melaksanakan suatu pengendalian terhadap biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Pengendalian biaya pada umumnya mencakup 3 fungsi manajemen, yaitu antara lain yang pertama, fungsi planning melalui penetapan sasaran dan penyusunan rencana. Yang kedua, fungsi organizing pada tingkat operasional. Yang ketiga, fungsi controlling melalui evaluasi terhadap tujuan yang telah dicapai. Oke, yang selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan keuangan. Langkah-langkah dalam penyusunan rencana keuangan yaitu yang pertama, langkah pertama dalam merencanakan keuangan adalah merumuskan atau formulasi terhadap tujuan jangka panjang dapat berupa tujuan untuk dapat tumbuh menjadi perusahaan yang bertingkat nasional atau internasional. Yang kedua adalah berupa formulasi dari politik keuangan perusahaan. Nah, formulasi ini akan menjadi pedoman bagi segala keinginan bisnisnya. Dan dalam hal perencanaan keuangan ini sangat diperlukan. Nah, oleh karena dalam hal ini sangat diperlukan adanya forecasting guna memperkirakan perubahan-perubahan terhadap faktor-faktor yang terdapat dalam formulasi rencana keuangan dari bisnis itu. Yang ketiga adalah pembentukan prosedur. Dimaksud untuk menciptakan koordinasi yang baik dari setiap aktivitas yang saling berhubungan, sehingga tidak terjadi bertabrakan, saling lempar tanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah mengusahakan adanya fleksibilitas. Keadaan ekonomi saat ini berada dalam keadaan dinamis dan selalu meningkat. Oleh karena itu, manajemen harus selalu mempersiapkan adanya fleksibilitas. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk perencanaan keuangan. Nah, bentuk-bentuk perencanaan keuangan secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada neraca. Neraca merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu tutup buku, dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut dengan balance sheet. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi, yaitu suatu laporan sistematis tentang pendapatan atau hasil usaha, beban, laba perusahaan atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi ini sangat penting karena beberapa alasan. Yang utama adalah bahwa laporan ini yang membantu mereka dalam meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Kemudian yang ketiga, peramalan penjualan. Peramalan penjualan sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya di bidang produksi. Selain itu, perusahaan dapat mengetahui aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di kemudian hari, seperti perencanaan dan penjadwalan produksi, dengan mempertimbangkan kapasitas pabrik atau perencanaan tenaga kerja. Peramalan penjualan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Kemudian ada pemeriksaan laporan keuangan atau audit. Dalam praktiknya, laporan keuangan yang telah disusun perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak, baik kepada pemilik maupun pihak luar perusahaan. Kemudian dalam praktiknya,
pemeriksaan laporan keuangan ini dapat dilakukan oleh dua pihak. Yang pertama adalah pemeriksaan dilakukan oleh intern perusahaan, yang artinya oleh pemeriksaan yang memang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan. Kemudian dalam hal ini mereka dapat memperoleh data secara bebas sesuai dengan data aslinya. Yang kedua, pemeriksaan oleh pihak luar perusahaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang sudah memperoleh izin. Akuntan akan memberikan penilaian setelah meneliti dengan standar dan prosedur pemeriksaan yang lazim. Nah, di sini kami akan membahas analisis kasus yang berjudul Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk yang ditulis oleh Henry Andresmaet dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi Manado. Nah, pendahuluannya adalah latar belakang, yaitu perusahaan secara periodik selalu mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat oleh bagian akunting dan diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pemerintah, kreditor, pemilik perusahaan, atau pihak manajemen sendiri. Nah, laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan. Dapat digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang, dan rencana pada waktu yang akan datang. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui kinerja pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk ditinjau dari analisis rasio keuangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan. Nah, yang pertama itu ada rasio likuidasi. Yaitu jika ditinjau dari rasio ini, secara keseluruhan keadaan perusahaan itu dalam keadaan yang baik. Dapat kita lihat pada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan. Semakin tinggi atau semakin besar nilai rasio likuidasi ini menandakan bahwa keadaan perusahaan dalam keadaan kondisi baik atau liquid. Nah, liquid itu merupakan keadaan di mana perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik karena mampu melunasi kewajiban dalam jangka pendek. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Untuk rasio hutang atas modal keadaan perusahaan sangatlah mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat pada nilai rasio yang dialami oleh perusahaan. Untuk hal ini perusahaan berada pada posisi insolvable, yaitu keadaan di mana kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya itu dalam posisi bermasalah atau cenderung tidak akan tepat waktu. Nah, yang ketiga itu ada rasio aktivitas. Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin buruk. Nah, setiap tahunnya perusahaan ini mengalami kenaikan. Ini berarti bahwa perusahaan bekerja secara efisien dan liquid. Secara keseluruhan untuk rasio ini itu pada aktivitas dasarnya keadaan perusahaan masih dikatakan baik. Nah, hal ini dapat kita lihat pada rasio aktivitas menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya. Dan yang terakhir itu ada rasio profitabilitas. Nah, semakin besar rasio ini, maka akan semakin baik bagi kinerja perusahaan. Secara keseluruhan untuk rasio probabilitas ini, perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Nah, peningkatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba setiap tahunnya itu meningkat.